Bismillahirrahmanirrahim. Allah adalah pemilik tunggal atas langit, bumi, dan segala isinya. Setiap bintang yang berkedip di angkasa adalah milik Sang Pencipta. Gunung-gunung tegak berdiri sebagai saksi bahwa Allah adalah pemilik bumi. Lautan yang luas dengan segala rahasianya berada dalam genggaman kepemilikannya. Matahari terbit dan terbenam atas izin Allah, Sang Pemilik Waktu. Tidak ada sebutir debu pun yang bergerak tanpa sepengetahuan pemiliknya. Hujan yang turun adalah rahmat yang dikirimkan langsung oleh pemilik awan. Seluruh galaksi yang tak terhitung jumlahnya adalah properti kecil di mata Allah. Allah memiliki kunci-kunci gaib yang tidak diketahui oleh siapapun selain Dia. Keindahan alam adalah cerminan dari kemuliaan Allah sebagai pemilik keindahan. Angin bertiup ke arah manapun sesuai perintah Sang Pemilik Udara. Segala bentuk kehidupan, dari mikrob hingga paus raksasa, adalah miliknya. Dunia ini hanyalah titipan sementara dari pemilik yang maha kekal. Allah tidak membutuhkan bantuan siapapun untuk mengelola kerajaannya. Hak mutlak atas penciptaan dan perintah hanya milik Allah semata. Malam dan siang adalah dua ayat yang membuktikan kekuasaan Sang Pemilik malam. Allah adalah pemilik singgasana yang agung, Ars. Tidak ada satu ruang pun di semesta ini yang lepas dari kepemilikan Allah. Segala hukum alam berjalan sesuai ketetapan Sang Pemilik aturan. Kita hanyalah tamu di bumi milik Allah yang sangat luas ini. Tubuh ini bukan milikku, ia adalah amanah dari Allah yang Maha Menciptakan. Nafas yang aku hirup adalah pinjaman dari Sang Pemilik nyawa. Hatiku berada di antara jari jemari Allah, Sang Pemilik perasaan. Allah adalah pemilik tunggal atas hari pembalasan kelak. Kematian adalah saat di mana Sang Pemilik memanggil kembali ciptaannya. Setiap detak jantungku adalah tanda izin dari Sang Pemilik hidup. Aku tidak berkuasa atas manfaat atau mudarat bagi diriku sendiri tanpa izinnya. Kecerdasan dan bakatku adalah titipan berharga dari Sang Pemilik hikmah. Allah memiliki hak penuh untuk menguji hambanya dengan cara apapun. Ruh ini akan kembali kepada pemiliknya dalam keadaan yang telah ditentukan. Kekuatan fisikku akan sirna, karena ia hanya pinjaman singkat. Allah adalah pemilik hidayah. Dia memberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Suaraku, penglihatanku, dan pendengaranku adalah fasilitas dari Sang Pemilik. Aku merasa tenang karena tahu bahwa aku dimiliki oleh Tuhan yang Maha Pengasih. Kepemilikan Allah atas diriku adalah bentuk perlindungan yang paling sempurna. Tidak ada yang benar-benar kita miliki, bahkan nama kita pun diberikan orang lain. Allah adalah pemilik masa laluku, masa kiniku, dan masa depanku. Menyerahkan diri kepada Allah berarti mengakuinya sebagai pemilik sejati. Kesembuhan hanya milik Allah, dokter hanyalah perantara Sang Pemilik obat. Di hadapan Sang Pemilik kita semua adalah hamba yang fakir dan butuh. Harta yang ada di tanganku hari ini adalah titipan dari Sang Pemilik rizki. Kita hanyalah manajer atas aset-aset yang Allah percayakan kepada kita. Allah memiliki kuasa untuk melapangkan atau menyempitkan rizki siapapun. Kehilangan sesuatu berarti Sang Pemilik sedang mengambil kembali titipannya. Jangan sombong atas kekayaan, karena itu hanyalah pinjaman dari Allah. Zakat dan sedekah adalah cara kita mengembalikan hak Sang Pemilik rizki. Keberhasilan dalam bisnis adalah izin dari Sang Pemilik keuntungan. Allah adalah pemilik perbendaharaan langit dan bumi yang tidak pernah habis. Kita datang ke dunia tanpa membawa apa-apa, karena kita memang bukan pemilik. Makanan yang kita makan adalah rizki yang telah Allah tuliskan atas nama kita. Rumah dan kendaraan hanyalah perhiasan dunia milik Allah yang fana. Sang Pemilik rizki tidak akan pernah membiarkan hambanya kelaparan tanpa jalan keluar. Ridho terhadap pemberian Allah adalah bentuk pengakuan atas kedaulatannya. Allah adalah pemilik kemuliaan. Dia memberikan jabatan kepada siapa yang Dia mau. Tidak ada kemiskinan bagi mereka yang merasa cukup dengan pemberian Sang Pemilik. Setiap rupiah yang kita belanjakan akan dimintai pertanggungjawaban oleh pemiliknya. Allah memiliki kuasa untuk mengubah nasib seseorang dalam sekejap mata. Syukur adalah kunci agar Sang Pemilik menambah nikmatnya kepada kita. Berbagi kepada sesama adalah cara menghormati Sang Pemilik yang Maha Dermawan. Harta yang paling abadi adalah yang kita titipkan kembali kepada Sang Pemilik melalui amal jariah. Allah adalah pemilik segala ilmu, manusia hanya diberi sedikit saja. Kebenaran mutlak hanya milik Allah, Sang Pemilik Al-Haq. Al-Quran adalah kalam mulia dari Sang Pemilik petunjuk.
Semua penemuan ilmiah hanyalah pengungkapan rahasia milik Allah. Allah memiliki pengetahuan tentang apa yang tampak dan apa yang tersembunyi. Tidak ada guru yang lebih hebat daripada sang pemilik hikmah. Kita belajar untuk memahami sedikit dari keajaiban ciptaan sang pemilik. Allah adalah pemilik otoritas tertinggi dalam menentukan benar dan salah. Keyakinan kita tumbuh saat kita menyadari Allah adalah pemilik segala jawaban. Ilmu yang bermanfaat adalah cahaya yang Allah titipkan di dalam dada. Kesombongan intelektual adalah pengingkaran terhadap sang pemilik akal. Allah memiliki rancangan yang lebih besar dari sekedar logika manusia. Keputusan hukum yang paling adil hanya berasal dari sang pemilik keadilan. Allah adalah pemilik sejarah. Dia tahu awal dan akhir dari segala urusan. Meminta petunjuk kepada sang pemilik adalah jalan keluar dari kesesatan. Keikhlasan dalam mencari ilmu adalah syarat mendapat restu dari sang pemilik. Allah memiliki rahasia takdir yang tidak mampu ditembus oleh pikiran kita. Segala puji bagi Allah, pemilik segala sanjungan dan kemuliaan. Pengetahuan kita adalah setetes air di tengah samudera milik Allah. Hanya dengan izin sang pemilik, hati kita bisa terbuka menerima kebenaran. Mengakui Allah sebagai pemilik sejati akan membebaskan kita dari rasa cemas. Kita tidak perlu khawatir tentang hari esok, karena sang pemilik sudah menjaminnya. Ikhlas adalah melepaskan rasa memiliki dan mengembalikannya kepada Allah. Ketakutan akan kehilangan sirna saat kita sadar bahwa kita tidak memiliki apa-apa. Bersandar kepada sang pemilik adalah kekuatan yang tak tertandingi. Allah adalah pemilik cinta yang paling tulus dan abadi. Hidup menjadi lebih ringan saat kita berhenti merasa menjadi tuan atas hidup kita. Tawakal adalah bentuk kepercayaan penuh kepada sang pemilik skenario hidup. Allah adalah pemilik ampunan yang luasnya melebihi samudera kesalahan kita. Kesabaran adalah cara kita menunggu keputusan berbaik dari sang pemilik. Di setiap kesulitan, ingatlah bahwa sang pemilik kemudahan selalu bersama kita. Doa adalah permohonan hamba kepada pemilik segala kemungkinan. Kita adalah milik Allah dan hanya kepadanya lah kita semua akan kembali. Kebahagiaan sejati adalah ketika sang pemilik ridho kepada hambanya. Dunia ini adalah ladang milik Allah dan kita adalah para pekerjanya. Jangan pernah merasa sendirian karena sang pemilik selalu dekat dengan kita. Kesadaran akan kepemilikan Allah membuat kita lebih menghargai setiap nikmat. Segala sesuatu yang dimulai dengan asma Allah adalah bentuk penghormatan pada pemiliknya. Puncak dari keimanan adalah merasa tenang dalam genggaman sang pemilik. Allah adalah Allah, pemilik sejati, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kepemilikan manusia hanyalah pinjaman yang dibatasi oleh waktu, sedangkan kepemilikan Allah melampaui keabadian. Kita sering merasa memiliki, padahal kita hanyalah penjaga amanah yang akan dimintai laporan. Sejatinya, tidak ada hak milik di dunia ini. Yang ada hanyalah hak pakai atas izinnya. Allah adalah pemilik dari setiap detik yang kita lalui dan setiap ruang yang kita tempati. Kekuasaan tertinggi berada di tangannya, bahkan saat manusia merasa paling berkuasa. Seluruh sejarah peradaban manusia hanyalah secarik catatan di dalam kerajaan milik Allah. Allah memiliki apa yang ada di dalam perut bumi dan apa yang tersembunyi di balik awan. Kepemilikan Allah tidak membutuhkan pengakuan dari hambanya untuk tetap tegak. Dia adalah pemilik dari setiap butiran atom yang menyusun alam semesta ini. Segala bentuk keindahan yang kita puji sebenarnya adalah properti milik Sang Khalik. Allah memegang kendali atas setiap hukum fisika yang menjaga keteraturan semesta. Tidak ada satupun transaksi di dunia ini yang luput dari pengawasan Sang Pemilik sejati. Manusia datang tanpa membawa sehelai benang dan pergi tanpa membawa satu koin pun. Allah adalah pemilik dari setiap kemungkinan yang belum terjadi dalam hidup kita. Kita hanya meminjam nama, raga, dan takdir dari Sang Pemilik kehidupan. Kepemilikan Allah bersifat aktif. Dia mengatur, menjaga, dan memelihara ciptaannya. Alam semesta ini bukan warisan nenek moyang kita, melainkan titipan dari pemiliknya. Allah adalah pemilik dari setiap getaran gelombang di samudra dan udara. Hak prerogatif untuk memberi dan mengambil kembali sepenuhnya ada pada Allah. Kerajaan Allah tidak memiliki batas geografi ataupun dimensi waktu.
Kecewa timbul karena kita merasa memiliki sesuatu yang sebenarnya bukan milik kita. Belajarlah untuk memegang dunia di tangan, bukan di hati, karena hati adalah milik Allah. Saat kita berkata, "Ini milikku," kita sedang melupakan bahwa Allah lah yang meminjamkannya. Kehilangan terasa menyakitkan hanya jika kita merasa menjadi pemilik, bukan peminjam. Mengakui Allah sebagai pemilik sejati adalah obat paling ampuh bagi penyakit serakah. Harta yang kita tumpuk akan menjadi milik orang lain, namun pertanggungjawabannya tetap milik kita di hadapan Sang Pemilik. Kita tidak pernah benar-benar kehilangan sesuatu, kita hanya mengembalikannya kepada pemilik aslinya. Kesederhanaan adalah bentuk penghormatan kepada Sang Pemilik yang Maha Kaya. Rasa aman yang sejati muncul saat kita sadar bahwa semua urusan kita diatur oleh pemilik semesta. Janganlah sombong atas rumah yang megah, karena tanah tempatnya berdiri adalah milik Allah. Allah meminjamkan kita jabatan agar kita bisa melayani hambanya yang lain, bukan untuk berbangga diri. Popularitas adalah titipan yang bisa diambil kembali oleh Sang Pemilik dalam sekejap. Kita hanyalah pengelola gudang rizki yang kuncinya dipegang oleh Allah. Iri hati adalah bentuk protes terselubung terhadap cara Sang Pemilik membagikan miliknya. Kebebasan sejati adalah ketika kita tidak lagi diperbudak oleh benda-benda yang bersifat sementara. Allah memberi kita hak untuk menikmati, namun Dia memegang hak untuk menentukan durasinya. Pandanglah segala yang Anda miliki hari ini sebagai ujian titipan, bukan bonus kesuksesan. Dunia ini adalah panggung sandiwara di mana semua propertinya milik Sang Sutradara Agung. Kekayaan yang hakiki adalah saat jiwa kita merasa cukup dengan apa yang pemilik berikan. Melepaskan keterikatan membuat langkah kita menuju Allah menjadi lebih ringan. Jiwa kita adalah nafas ilahi yang rindu untuk kembali kepada pemiliknya. Allah adalah pemilik dari setiap inspirasi dan ide yang melintasi pikiran kita. Kita tidak berhak menghakimi diri sendiri secara berlebihan, karena kita adalah ciptaan milik Allah. Allah memiliki rencana yang lebih indah daripada sekedar ambisi-ambisi kecil kita. Kepemilikan Allah atas hati manusia adalah alasan mengapa hidayah bisa datang kapan saja. Setiap helai rambut yang jatuh telah tercatat dalam buku besar milik Sang Pemilik. Allah adalah pemilik dari rasa sabar yang kita butuhkan untuk menghadapi ujian hidup. Kita tidak memiliki kuasa atas hari esok. Semua skenario berada di tangan Sang Pemilik waktu. Allah memiliki hak untuk membolak-balikan nasib seseorang dari bawah ke atas dan sebaliknya. Keberanian sejati lahir dari keyakinan bahwa hidup dan mati kita adalah milik Allah. Allah adalah pemilik dari setiap keajaiban yang terjadi di luar nalar manusia. Dalam setiap sujud, kita mengakui bahwa dahi yang menyentuh bumi ini adalah milik Sang Pencipta. Allah memegang kendali atas setiap pertemuan yang mengubah alur hidup kita. Kegagalan hanyalah cara Allah memberitahu bahwa rencananya adalah yang utama. Kita hanyalah musafir yang sedang menumpang lewat di bumi milik Allah yang luas. Allah adalah pemilik dari setiap ketenangan yang kita rasakan saat berzikir. Tidak ada satupun rahasia yang bisa kita sembunyikan dari pemilik jiwa ini. Allah memiliki kuasa untuk menghidupkan hati yang telah mati rasa. Kesetiaan kita kepada Allah adalah pengakuan bahwa kita adalah hambanya yang sah. Setiap doa yang belum terjawab adalah cara Sang Pemilik menyimpan miliknya untuk waktu yang lebih tepat. Sebagai pemilik sejati, Allah tidak pernah berbuat zolim kepada miliknya sendiri. Allah adalah pemilik timbangan keadilan yang tidak akan pernah miring sedikitpun. Kebanggaan Allah disertai dengan kasih sayang yang mendahului murkanya. Allah memberikan rizki bahkan kepada mereka yang tidak mengakuinya sebagai pemilik. Tidak ada yang bisa menggugat keputusan Allah, karena Dialah pemilik tunggal atas segala urusan. Ampunan Allah adalah miliknya yang paling luas dan selalu tersedia bagi yang meminta. Allah adalah pemilik kunci-kunci surga dan neraka, tempat kembali yang kekal. Kebajikan yang kita lakukan sebenarnya adalah taufik yang dipinjamkan oleh Allah. Allah menjaga miliknya dengan perhatian yang lebih besar daripada seorang ibu pada anaknya. Setiap musibah adalah cara Sang Pemilik memurnikan kualitas hamba yang dicintainya. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan usaha hambanya yang berjuang di jalannya. Keagungan Allah tidak berkurang sedikitpun meski seluruh dunia membangkang kepadanya. Allah adalah pemilik dari setiap nafas kehidupan yang diberikan kepada makhluknya.
Kasih sayang Allah adalah perekat yang menyatukan seluruh ciptaannya. Allah adalah pemilik kemerdekaan yang hakiki bagi jiwa-jiwa yang bertauhid. Tidak ada perlindungan yang lebih kokoh selain di bawah naungan Sang Pemilik Jagat. Allah adalah pemilik cahaya yang menerangi kegelapan keraguan di hati kita. Ketaatan kita kepada Allah tidak menambah kekayaannya, karena Dia sudah memiliki segalanya. Allah adalah pemilik dari setiap janji yang pasti akan ditepatinya. Ridho Allah adalah hadiah terbesar bagi mereka yang menyadari hakikat kepemilikannya. Hidup menjadi sangat tenang ketika kita berhenti mencoba mengontrol apa yang bukan milik kita. Kesadaran akan kepemilikan Allah membuat kita lebih mudah berbagi dengan orang lain. Kita belajar untuk mencintai tanpa harus memiliki secara posesif, karena semua milik Allah. Syukur adalah pengakuan bahwa semua nikmat ini berasal dari Sang Pemilik sejati. Saat kita merasa hampa, ingatlah bahwa Allah adalah pemilik kebahagiaan yang kita cari. Kepercayaan diri yang benar tumbuh dari sandaran kita kepada Sang Pemilik kekuatan. Dunia ini terasa sempit bagi yang merasa memilikinya, namun luas bagi yang merasa dititipinya. Allah adalah pemilik dari setiap akhir cerita yang bahagia, husnul khotimah. Mengembalikan segala urusan kepada pemiliknya adalah puncak dari kebijaksanaan. Kita tidak perlu cemas akan kekurangan, karena Sang Pemilik rizki maha kaya. Kematian bukanlah perpisahan, melainkan kepulangan keharibaan Sang Pemilik. Setiap detik adalah kesempatan untuk memuliakan Sang Pemilik kehidupan. Kita adalah milik Allah, berasal dari Allah, dan akan kembali kepada Allah. Jangan biarkan titipan dunia membuatmu lupa pada Sang Pemberi titipan. Allah adalah pemilik dari setiap kedamaian yang melampaui segala pengertian. Segala pujian kembali kepada Allah karena Dialah pemilik segala sumber pujian. Jadilah hamba yang tahu diri di hadapan Sang Pemilik yang maha tinggi. Harapan kita tidak akan pernah pupus selama kita bergantung pada pemilik segala kemungkinan. Kerelaan hati dalam menerima takdir adalah bentuk cinta kita kepada Sang Pemilik. Allah adalah Allah, pemilik sejati yang tak pernah tidur dan selalu menjaga kita.